Oke teman-teman, perkenalkan kami tim dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknologi Pasca Panen. Saya Aulia Sahafia Zahra. Nama saya Syifa Nur Anissa. Dan saya Melanisa Syafitri. Selamat menyaksikan presentasi kami. Jadi latar belakang dari penelitian kami saat ini yaitu produksi ikan nila pada tahun 2017 mencapai 1,15 juta ton dan meningkat sebanyak 3,60% dari tahun 2016. Terus kemudian ikan nila itu rentan mengalami kerusakan fisiologis dan kontaminasi mikrobiologi. Nah, terus edible film dapat digantikan sebagai plastik dan termasuk ramah lingkungan juga biodegradable. Selanjutnya, edible film terbuat dari bahan-bahan yang aman dikonsumsi dan dapat mengurangi kerusakan akibat mikroorganisme. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kualitas dan keefektifan edible film berdasarkan variasi komposisi gliserol dan karaginan yang diaplikasikan pada filet ikan nila, dan menentukan konsentrasi perlakuan terbaik edible film berdasarkan variasi komposisi gliserol dan karaginan yang diaplikasikan pada filet ikan nila. Pesan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana kualitas dan keefektifan edible film berdasarkan variasi komposisi gliserol dan karaginan yang diaplikasikan kepada filet ikan nila, dan berapa konsentrasi perlakuan edible film terbaik berdasarkan variasi komposisi gliserol dan karaginan untuk memperpanjang umur simpan pada filet ikan nila. Manfaat penelitian ini adalah memperluas wawasan mengenai teknologi penyimpanan produk pangan dan dengan pelapisan menggunakan edible film. Juga memperluas pengetahuan mengenai penambahan kualitas produk pangan dengan pelapisan menggunakan edible film, dan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian mengenai teknologi penyimpanan produk pangan dengan pelapisan menggunakan edible film. Mengenai ikan nila ini sendiri, yaitu merupakan komoditas perikanan air tawar. Ikan nila ini memiliki sisik yang relatif besar, mata menonjol, dan besar di tepi bagian berwarna putih. Yang kedua yaitu memiliki kandungan air, protein, lemak yang cukup tinggi sehingga menyebabkan bakteri pembusuk gampang tumbuh. Selanjutnya yaitu ikan telah dalam kondisi mati dan dilakukan pemotongan pada bagian tubuh. Kemudian ikan perlu dilakukan perlakuan tertentu seperti perlakuan penggaraman, pengaringan, dan pelapisan dengan edible film untuk menjaga kualitas dan menghindari dari cemaran mikroorganisme serta memperpanjang umur simpan pada suhu ruang pendingin dan suhu beku. Edible film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan-bahan yang aman dikonsumsi yang digunakan sebagai pelapis permukaan komponen makanan. Bahan utama dari edible film ini terdiri dari hidrokoloid seperti karaginan, lipid, gliserol, dan gelatin. Gliserol sendiri merupakan senyawa golongan lipid yang mempengaruhi karakteristik plasmatis, elastisitas, dan fleksibilitas yang menyebabkan edible film menjadi elastis, tidak rapuh, dan tidak berubah selama masa penyimpanan. Yang kedua, karaginan merupakan polimer yang larut di dalam air dari lantar linier sebagai galaktan sulfat yang memiliki karakterisasi untuk penguat sel, viskositas, stabilitas, suhu, sinergi, dan daya larut. Gelatin merupakan bahan tambahan yang diekstrak dari bahan-bahan lipida hidrokoloid tumbuhan serta hewan yang berfungsi sebagai pengemulsi. Metodologi yang akan kita lakukan terdiri dari pembuatan film, kemudian produk, dan aplikasi. Pembuatan film ini sendiri terdiri dari bahan yaitu 5 gram gelatin di dalam 100 ml aquades yang sudah dipanaskan di dalam suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 10 ml gliserol dan karaginan. Kemudian diaduk kembali hingga merata dan dipanaskan. Setelah untuk menjadi produk, larutan edible film dikering udarakan pada loyang dengan oven selama 72 jam. Setelah kering udara, lapisan film disterilisasi 30 menit dengan sinar UV. Kemudian proses aplikasinya yaitu lapisan film yang telah disterilisasi diaplikasikan dengan cara membungkus filet ikan nila secara aseptis. Dalam penelitian kali ini, kita melakukan 4 pengujian. Yang pertama, uji ketebalan, 2 uji daya serap air, yang ketiga uji tarik, serta yang keempat yaitu uji mikroba. Nah, baik, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil pengamatan dan pembahasan dari uji yang telah kami lakukan. Uji yang pertama itu adalah uji ketebalan. Dari uji ketebalan ini dapat diketahui bahwa dari grafik, hasil yang paling baik itu adalah penambahan karaginan sebanyak 0,75 gram.
yang memiliki tingkat ketebalan yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena keraginan ini memiliki sifat hidrokoloid, sehingga semakin tinggi konsentrasinya, maka lapisan edible film ini akan semakin kaku dan lapuk. Lalu penggunaan gliserol sendiri di sini itu berfungsi sebagai plasticizer, sehingga kombinasi dari gliserol dan karaginan pada produk edible film yang kami lakukan ini dia itu dapat menambah kekuatan dan membuat edible tersebut jadi lebih elastis. Selanjutnya ini adalah daya serap air ya. Daya serap air ini didapatkan hasil bahwa penambahan karaginan sebanyak 0,25 gram mampu menyerap air yang paling banyak, dan bertambahnya kandungan karaginan ini membuat penyerapan dari edible film ini semakin sedikit. Nah, hasil pengujian ini tuh berkaitan dengan kandungan utama dari edible film ini, yaitu karaginan sama gliserolnya. Nah, gliserolnya ini dia itu bersifat hidroskopis, sehingga sangat mudah sekali untuk menyerap air dan udara. Sedangkan karaginan ini merupakan polisakarida yang merupakan polimer polar dan mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang cukup besar, sehingga penyerapan air akan mengganggu interaksi rantai molekuler yang kemudian diikuti dengan peningkatan difusi dan mampu menyerap uap air dari udara. Nah, hasil yang diperoleh ini sebenarnya berkebalikan dengan literatur dari yang kami dapatkan, bahwa seharusnya ini hal itu disebabkannya karena faktor pengukuran yang kemungkinan kurang presisi saat kami lakukan uji pada daya serap air ini. Baik, selanjutnya adalah uji tarik. Uji tarik ini dihasilkan bahwa semakin banyak jumlah karaginan yang ditambahkan pada jumlah komposisi gliserol yang sama, akan terjadi kecenderungan penurunan kekuatan dari edible film, sehingga hal ini tuh disebabkannya karena ada pengaruh interaksi antar hidrokoloid. Nah, gliserol juga di sini tuh merupakan plasticizer seperti sebelumnya telah dijelaskan. Di sini dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi karaginan yang digunakan, lapisan film ini akan semakin kaku dan rapuh, sehingga dengan demikian hasil pengujian tarik pun akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang kami lakukan. Kalau misalnya semakin banyak ditambahkan karaginan, maka kekuatan tariknya dari edible film ini akan semakin menurun. Pengujian yang terakhir kami lakukan yaitu adalah uji mikroba, dan merupakan salah satu penentu faktor yang paling penting. Di sini dapat dilihat bahwa penambahan karaginan 0,75 gram merupakan perlakuan dengan jumlah koloni mikroba yang paling sedikit dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Nah, karaginan 0,75 gram sendiri menghasilkan edible film dengan tingkat ketebalan yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Nah, perlakuan sebanyak penambahan 0,75 gram ini menunjukkan hasil yang paling baik untuk mengurangi dan menghindarkan kontaminasi, maka sebaiknya dalam edible film ini ditambahkan zat antimikroba, dan hal tersebut bisa dilakukan pada uji-uji selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian kali ini terdiri dari 3, yaitu kualitas terbaik edible film adalah perlakuan penambahan karaginan 0,75 gram. Yang kedua, efektivitas edible film dalam melakukan penambahan karaginan 0,75 gram. Serta yang ketiga, konsentrasi perlakuan terbaik adalah perlakuan penambahan karaginan 0,75 gram. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan untuk melakukan uji mikroba dengan lebih aseptis agar tidak terjadi TNTC atau two numerous to count pada konsentrasi karaginan 0,5 gram. Selanjutnya, untuk penelitian komponen penyusun dari edible film dapat menggunakan ekstrak kulit ikan agar limbah dari kulit ikan dapat diminimalisir. Serta diharapkan dalam melakukan penelitian selanjutnya ditambahkan uji kandungan gizi lain pada ikan setelah dilapisi film. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang berkaitan dengan harga produksi dari edible film per 1 kilo dari filet ikan nila dan rasio antara edible film dengan harga per kilo dari filet ikan nila. Nah, di sini setelah kami lakukan perhitungan untuk gliserol yang kami gunakan itu adalah 10 ml dan harganya itu adalah sekitar Rp419. Sedangkan untuk aquadesnya itu harganya Rp1.900 untuk per 100 ml-nya. Dan untuk karaginan sendiri yang paling efektif itu adalah 0,75 gram, sehingga kami lakukan perhitungan hasilnya itu adalah 120 perak. Sedangkan untuk gelatin itu sebanyak 5 gram harganya adalah 135 perak, dan untuk ikan sendiri sebanyak 1 kg itu harganya adalah 70.000.
Dan untuk alat-alat yang kami gunakan seperti UV, hot plate, dan open itu harganya adalah sebagai berikut. Untuk UV sendiri yang digunakan selama 30 menit harganya ada Rp132, sedangkan untuk hot plate adalah Rp440 yang digunakan selama 30 menit juga. Dan untuk oven yang digunakan selama 72 jam atau 3 hari itu harganya adalah Rp21.124. Nah, jika ditotalkan, maka harga produksi daripada edible film per 1 kilo filet ikan nila adalah Rp97.800. Sedangkan untuk persen rasio coating dengan harga per kilo ikan nila yang sudah di filet itu adalah sekitar 0,35 berbanding dengan 0,65. Sehingga jika disimpulkan dari perhitungan yang telah kami lakukan bahwa untuk edible film yang kami buat ini tergolong cukup ekonomis untuk kualitas yang premium, sehingga dapat bersaing di pasaran dengan kompetitor yang lainnya jika ingin menggunakan edible film dari kerajinan ini. Kami menggunakan karaginan sebagai bahan aktif karena karaginan dapat digunakan sebagai penstabil, pengemulsi, dan pengental. Karaginan bermanfaat sebagai penstabil karena memiliki gugus sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai polimernya dan bersifat hidrofilik sehingga dapat mengikat air atau gugus hidroksi lainnya. Sifat hidrofilik ini dengan penambahan karaginan dalam produk emulsi akan meningkatkan viskositas sehingga menjadi stabil. Nah, jika dibandingkan dengan zat aktif lainnya, yaitu kitosan yang merupakan polisakarida, pada umumnya kitosan memiliki sifat antibakteri yang berasal dari struktur polimer yang punya gugus amin bermuatan positif, sedangkan polisakarida lainnya cenderung netral atau negatif. Gugus amin dari kitosan dapat berinteraksi dengan muatan negatif suatu molekul seperti protein pada mikroba. Kitosan bila dicampurkan dengan dalam media akan terjerat dalam matrik sehingga menurunkan aktivitas mikroba. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap antimikroba memiliki keunggulannya masing-masing dan pada umumnya antimikroba tersebut akan lebih baik jika konsentrasinya semakin tinggi atau ditingkatkan. Jawaban dari nomor 3 yaitu berapakah harga komersial yang akan ditetapkan. Harga komersial yang akan ditetapkan oleh kelompok kami yaitu Rp107.800 untuk per 1 kilonya. Mengapa demikian? Jika dilihat dari jawaban nomor 1, saya membulatkan angka 98.000. Maka dari itu jika diambil 10% rasio keuntungannya, maka jumlah biaya yang harus dibayarkan jika dibuat secara komersial per 1 kilonya yaitu Rp107.800.